Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Selama di perjalanan, Felix berhasil membuat Luna tertidur di dalam pelukannya. Laki-laki bertubuh kekar itu merasa berarti dan ia benar-benar seperti pria sejati saat ini. Sembari menjalin tubuh, Felix membayangkan hidupnya selama ini. Hari-hari sebelumnya berlalu begitu saja dengan ritme yang standar dan tenang. Tetapi sejak bersama Luna, bukan hanya detak jantungnya saja yang sering menyala, tapi juga amarahnya. Selain itu, ia lebih dapat menghargai orang lain dan bisa mengatakan terima kasih. Padahal sebelumnya sangat sulit untuk diutarakan. Perlahan, sikap angkuhnya itu terkikis oleh perasaan cinta dan kasih sayang yang kian tumbuh di dalam jiwa. Hari hampir subuh, Felix dan Luna tiba di Indonesia. Mereka pun langsung bergerak ke arah kediaman Felix agar Luna dapat segera beristirahat dengan leluasa. Sebelumnya, Felix sudah menghubungi pihak rumah sakit melalui suster jaga sebelumnya dan meminta agar Luna dirawat di kediamannya saja. Felix menceritakan apa yang terjadi kepada Luna dan ia ingin mengalihkan proses kesehatan gadisnya kepada dokter pribadi keluarga yang selama ini mengurusnya ketika sedang sakit. Pihak rumah sakit setuju dan menganggap pilihan ini merupakan yang terbaik. Mereka pun akan bergerak cepat besok pagi ke kediaman Felix untuk menyiapkan alat bantu kesehatan bagi Luna. Selanjutnya, ia juga akan menelpon satpam yang bertugas untuk segera menghubungi asisten rumah tangga karena mereka selalu pulang setelah selesai bekerja. Felix ingin semua orang mempersiapkan yang terbaik untuk Luna supaya gadisnya merasa nyaman berada di dalam rumah yang akan ia tinggali selamanya. Setibanya di rumah yang elegan dan terkesan mewah, walaupun tidak terlalu luas, Felix langsung membawa Luna ke dalam kamarnya. Ia juga mengganti pakaian gadis itu sambil menggoda. Felix memang tidak tahan jika hanya membiarkan Luna begitu saja tanpa tawa. "Aku akan menggantikan pakaianmu," kata Felix sambil tersenyum. "Dengan apa?" tanya Luna curiga. "Apa kamu menyimpan banyak pakaian wanita?" "Hahaha, itu tudingan yang keterlaluan. Ternyata kamu begitu kejam," ujar Felix dalam tawa. Kemudian ia berjalan ke arah lemari kayu berwarna hitam kilap yang terbuat dari jati. Felix menarik pakaiannya sendiri yang agak kelapang dan bisa Luna kenakan untuk sementara waktu. Baju kaos oblong berwarna coklat tua yang begitu halus ia berikan kepada Luna sembari mengganti pakaian gadisnya. Felix menikmati setiap bagian tubuh Luna yang menurutnya begitu indah dengan tatapan mata. Luna memperhatikan arah pandang Felix tersebut. Tiba-tiba saja ia merasa malu hati. "Luka ini akan membuat perutku cacat," kata Luna sambil memaksa senyumnya. "Tapi ini akan menjadi alarm bagiku jika ingin marah atau berbuat buruk kepadamu," jawab Felix. "Ketika melihatnya aku akan sadar bahwa kamu adalah pelindungku." "Felix, jangan memikirkan apapun yang dapat melukai hatimu, Luna," pinta Felix selalu ia mencium dahi gadisnya. "Aku siapkan sarapan dulu ya." Luna menarik kedua sisi bibirnya. "Terima kasih Felix, tapi kamu bisa meminta kepada yang lain untuk melakukannya." "Hahaha, sebenarnya mereka yang menyiapkan semuanya. Aku hanya menyiapkannya saja," jawab Felix belum mengganti pakaiannya. Tak lama Felix kembali ke sisi Luna. Pria angkuh dan cuek itu berubah menjadi pelayan yang manis. Luna pun tersenyum hangat menyambut usaha Felix yang tampak ingin memberikan yang terbaik baginya. Bubur ayam hangat plus telur setengah matang dan susu coklat hangat sudah disediakan nona muda, goda Felix sambil menundukkan kepalanya. Itu persis dengan gaya Leo ketika melayaninya. Tanpa disadari, Felix banyak belajar dari asisten pribadinya tersebut. Ternyata sikap Leo begitu abadi dan terekam sempurna di dalam hati dan pikiran seorang Felix Vincent. Suapan demi suapan Felix berikan kepada Luna. Pada saat yang bersamaan, ia kembali terkenang cara sang mama ketika membujuknya di saat sakit. Ia pun menerapkannya kepada Luna. Bersama tawa bahagia dan tatapan penuh cinta, keduanya pun mengisi waktu pagi dengan sarapan yang lebih cepat dan sempurna daripada sebelumnya.
Di rumah ini, selain aku ada seseorang yang rajin keluar masuk sesuka hati, kata Felix sambil mengunyah roti panggang isi keju parut. Anehnya, aku tidak sanggup melarangnya untuk melakukan semua itu. Wah, sepertinya dia seseorang yang berharga, tanya Luna dalam canda. Namanya Leo, dia asisten pribadiku. Dia adalah satu-satunya manusia yang awet, hidup bersamaku. Yang lainnya 3 bulan aja pada kabur, ucap Felix yang memperlihatkan bahwa ia begitu tidak disukai. Mungkin dia terpaksa melakukannya. Hahaha, tidak mungkin, jawab Luna tegas. Hanya cinta yang bisa membuat seseorang bertahan di dalam bentakan di setiap waktunya. Luna menatap Felix dalam-dalam. Apa? Felix terkejut, sebab Leo adalah seorang pria tulen. Gawat, lalu otaknya berbelok karena mengingat sikap gemulai milik Leo Star. Ada apa? Tanya Luna karena Felix menghentikan aktivitas sarapannya. Jangan-jangan apa? Jangan membuatku bingung. Luna menjadi penasaran. Leo itu sangat lembut dan kemayu. Jelas Felix, selalu Luna menatapnya dalam-dalam. Maksudnya begini, dia agak seperti wanita begitu. Benarkah? Luna memajukan wajahnya. Pantas saja dia sangat betah bersamamu, goda Luna sambil memicingkan kedua matanya. Apa-apaan? Dasar, kamu sama konyolnya dengan Leo. Ah, mana mungkin seperti itu. Felix menolak tatapan curiga Luna dengan menepuk dahinya. Kurang kerjaan banget, gerutunya. Apalagi Luna memainkan alis matanya dan terus menatap curiga. Geram dengan ekspresi wajah Luna dan aksinya, Felix menyambar bibir gadisnya tersebut dan mengisap sangat kuat. Luna berteriak di dalam mulutnya yang terkunci rapi oleh bibir Felix. Felix melepaskan kecupannya yang hangat, lalu menatap Luna dalam-dalam. Ternyata begitu cara menghentikan tatapan curiga dan omelanmu, tanya Felix dan matanya memancarkan cahaya keinginan yang besar. Baru berniat untuk menjawab, Felix sudah menyambar bibir Luna kembali. Tapi kali ini, ia memainkan lidahnya sebagai akselerasi yang indah dan nakal. Dada Luna naik turun dengan cepat. Menyaksikan hal itu, Felix tersenyum suka dan ia semakin menambahkan jumlah permainan bibirnya yang agresif. Ingin menambahkan siksaan demi membalas godaan Luna sebelumnya, Felix menurunkan bibir hangatnya pada telinga dan leher Luna. Suara manja mengusik gendang telinga Felix yang sudah beberapa hari ini tidak mendengarnya menyala. Hasrat pun terpanggil, tapi dipetahkan dengan suara ketukan pintu lamban. Hah, keluh Felix. Dari mana asalnya pengganggu itu? Felix terpaksa menghentikan aktivitas romantis di antara keduanya. Tidak di hotel, tidak di rumah, selalu saja ada yang mengganggu. Apa mereka sengaja memata-matai setiap gerakanku? Felix terus mengoceh hingga Luna terkekeh kecil dan menahan bibir dengan tangan kanannya. Awas saja kalau tidak penting, sambung Felix sambil terus melangkah meninggalkan Luna ke arah pintu kamarnya yang terkunci rapi. Maaf mengganggu tuan, sapa pelayan muda di rumah Felix Vincent. Ada apa? Jawabnya dengan suara yang dingin. Padahal jika dilihat-lihat, gadis di depan sana begitu cantik dan masih kencang. Di luar ada tamu dari rumah sakit, jawabnya terdengar khawatir. Apa saya minta mereka untuk pulang atau suruh masuk dan langsung ke kamar ini saja? Perintah Felix sebagai komandan peleton yang sangat tegas dan menakutkan. Baik tuan, jawabnya ketakutan, lalu menundukkan kepala dan melangkah cepat untuk meninggalkan Felix. Felix kembali ke sisi Luna, tapi pada saat yang bersamaan, Luna mencegat Felix sebelum melakukan kenakalan kembali dan mengatakan sesuatu. Seharusnya kamu yang menyambut kedatangan mereka, saran Luna dalam senyum sambil memegang pipi kiri Felix. Dengan cara seperti itu, mereka juga akan memperlakukanku dengan sangat baik. Sadar akan kebenaran ucapan Luna, Felix tersenyum sambil menganggukkan kepala. Lalu, ia mencium tangan Luna yang sebelumnya menempel pada pipinya dan meninggalkan gadis itu untuk menyambut para medis yang siap membantu memasang alat dan memeriksa keadaan wanita kesayangannya. Felix memang terbiasa melakukan apa yang ia inginkan, sebab selama ini ia tidak perlu memikirkan perasaan orang lain dan juga kebahagiaan mereka. Bagi Felix, ia hidup seorang diri dan tidak membutuhkan siapa saja. Oleh karenanya, ia tidak perlu peduli kepada orang lain,
Tetapi kini berbeda, ia telah memiliki mata yang selalu mengawasi gerak-geriknya dan siap untuk menegur dengan senyuman. Selang beberapa menit, dokter dan 2 orang perawat datang untuk memeriksa keadaan Luna. Mereka juga memasang infus dan alat bantu lainnya yang dianggap dapat membantu kecepatan pemulihan Luna. "Apa Anda membutuhkan seorang perawat?" tanya dokter sambil menatap Felix yang jeli memperhatikan gerakan para medis. "Tidak, saya masih bisa melakukannya seorang diri. Lagi pula, di rumah ini cukup banyak orang untuk membantu," ucap Felix tidak ingin lagi kehilangan kesempatan dan waktu untuk bersama Luna. Gadis itu hanya tersenyum simpul mendengar perkataan Felix. Sejak kemarin, laki-laki kekar itu selalu mampu mengukir senyum gadis berambut panjang tersebut. "Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Jika ada apa-apa segeralah menghubungi kami." "Baik dok, lalu kapan Anda akan memeriksa Luna kembali?" "Besok sore, sekalian saya akan mengganti perbannya." "Baiklah kalau begitu, terima kasih dokter." "Sama-sama Tuan Muda, kalau begitu kami pamit terlebih dahulu." "Silahkan." Awalnya Felix hanya diam di dalam kamar, tetapi kakinya langsung melangkah dan Felix pun mengantar para medis sampai ke pintu luar. Bukan tanpa alasan, ia sudah mendapat sorot mata besar dari gadisnya. "Mama, Luna punya mata besar seperti Mama," ucap Felix yang sangat sering sekali memanggilnya Mama. Beberapa hari terakhir ini, setelah para medis meninggalkan kediaman, laki-laki itu bergegas masuk dan ingin langsung merebahkan diri di sisi Luna. "Mereka sudah pulang," kata Felix sambil berjalan mendekati Luna. "Sekarang tidak akan ada lagi pengganggu." Luna terkekeh kecil, lalu ia menatap Felix bersama senyum yang memukau. Saat itu, Felix pun melakukan hal yang sama. Setelah 30 menit berlalu, Felix mencela. "Apa tidak ada tawaran untuk tidur berdua di atas ranjang?" tanyanya sambil menekuk alis mata. Padahal ukuran kasurnya jauh lebih besar daripada yang di rumah sakit saat itu. Luna mengulum senyumnya lebih lama. "Tidak." Keluh Felix yang tampak begitu ingin bersentuhan kulit dengan Luna. "Jika kamu belum membersihkan diri." "Oh ya ampun, aku lupa." "Baiklah." Felix menjauhi tempat tidur dan mulai menanggalkan pakaiannya. Laki-laki pemilik lesung dagu itu sama sekali tidak merasa malu ataupun asing di hadapan Luna. Itu sebabnya ia tidak aneh jika harus bugil di hadapan gadisnya. Mata Luna terbelalak saat menyaksikan urat hangat milik laki-lakinya yang terlihat semakin membesar. Bahkan Felix memainkan dengan menggantung handuk pada rudal miliknya yang tampak kokoh dan siap meluncur. "Awas kamu ya," kata Luna karena melihat Felix berjalan dengan angkuhnya ke arah kamar mandi, sembari mengangkat dagu bak model profesional yang melenggok di atas karpet merah. Hahaha, suara tawa keduanya pecah di mulut. Entah sejak kapan laki-laki sempurna itu menjadi konyol. Mungkin Leo adalah sumber penyakit menular. Bersambung.